satu ajaran yang bisa memisahkan antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Tetapi begitu mereka masuk ke dalam Islam dan mereka memahami Islam, insya Allah mudah-mudahan mereka selamat berada di dalam Islam tersebut. Tetapi perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan ajaran Islam luar biasa. Ini butuh pengorbanan, bahkan kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwanul kiram wal kiramah, hadirinul hadirat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berupaya untuk menjelaskan tafsir Al-Quran di dalam tafsir Jalalain, yakni tafsir yang ditulis oleh dua ulama besar, yakni Al-Syekh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dengan Al-Syekh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini tafsir yang cukup ringkas dan dipelajari di banyak pesantren. Demikian penjelasan kitab ini, sehingga insya Allah nantinya kita merujuk juga kepada tafsir-tafsir yang lain, semisal tafsir Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Imam Al-Qurtubi, dan lain sebagainya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita ini dari suratul Fatihah, surah pembuka, surah di mana ketika kita melaksanakan ibadah sholat, surah ini termasuk dalam kategori rukun menurut madhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim menurut madhab Syafi'i merupakan salah satu bahagian dari suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini diturunkan oleh Allah di Mekah. Sab'u ayatin bil basmalah. 7 ayat beserta dengan bismillah tadi. In kanat minha was-sabi'atu siratal ladina ila akhiriha. Kalau bismillah menjadi satu bahagian dari suratul Fatihah, maka ayat yang ketujuhnya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi tidak dipisah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai pada ayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat. Kalau menurut mazhab Syafi'i. Wa illam takun minha fassabi'atu ghairul maghdubi ila akhiriha. Menurut pendapat ulama yang lain, kalau seandainya bismillah bukan satu bahagian daripada suratul Fatihah, maka yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim itu ayat yang ke-6, baru kemudian disambung dengan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini ayat yang ke-7. Oleh karena itu maka suratul Fatihah menurut banyak para ulama dan sudah menjadi kesimpulan serta pendapat jumhur ulama, suratul Fatihah 7 ayat. Sehingga disebut dengan Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Walaupun terdapat perbedaan tadi. Apakah suratul Fatihah bismillah termasuk di dalamnya, atau bismillah kemudian tidak termasuk di dalamnya? Maka ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau bismillah masuk ke dalamnya, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin merupakan satu ayat.
Tapi kalau seandainya bismillah bukan merupakan satu ayat menurut pendapat selain mazhab Syafi'i, maka siratal ladzina an'amta 'alaihim menjadi ayat yang ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu menjadi ayat yang ke-7. Tetapi jelas bahwa tidak ada ulama yang mengatakan, ulama Sunni terutama, yang mengatakan bahwa suratul Fatihah bukan 7 ayat. Semua sepakat bahwa ulama Sunni atau jumhur ulama di kalangan ulama Sunni semuanya sepakat bahwa suratul Fatihah adalah 7 ayat. Sehingga kemudian disebut sab'ul masani, yakni 7 ayat yang diulang-ulang, terutama ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Ada 17 kali dalam satu hari satu malam kita membaca suratul Fatihah, sehingga disebut dengan sab'ul masani atau 7 ayat yang diulang-ulang. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suratul Fatihah ini oleh banyak ulama tafsir disebutkan turunnya setelah ayat atau surah Al-Mudatsir. Ya ayyuhal mudatsir. Banyak ulama yang mengatakan demikian. Di beberapa kitab tafsir menyatakan bahwa setelah turunnya surah Al-Alaq, setelah turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, kemudian turun surah Al-Mudatsir, baru kemudian yang ketiga adalah suratul Fatihah. Dan beberapa ulama itu menyatakan, di kalangan ulama tafsir menyatakan bahwa suratul Fatihah itu turun di Gua Hira ketika Rasulullah SAW merasa rindu. Ada terjeda antara setelah turunnya surah Al-Mudatsir, ada terjeda, sehingga kemudian saat itu Rasul rindu dan kembali ke Gua Hira. Dan pada saat itulah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala suratul Fatihah ini. Nah, inilah salah satu dari asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya suratul Fatihah tersebut. Kita tadi sudah menjelaskan tentang bismillahirrahmanirrahim apakah masuk dalam bagian suratul Fatihah atau tidak. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Nanti pada ayat Ar-Rahman Ar-Rahim kita akan menjelaskan apa yang maksud dengan Ar-Rahman, apa yang maksud dengan Ar-Rahim tersebut. Setelah bismillahirrahmanirrahim, ini penjelasannya. Bismi, ba itu adalah huruf jar. Ada yang menyatakan bahwa harful ba itu maksudnya adalah ibtidaun, dimulai. Bismillah dimulai dengan nama Allah. Dimulai dengan nama Allah, yakni disebut Allah adalah lafzul jalalah, lafaz yang mulia, ismil a'zam, yakni nama Allah yang paling agung. Di antara asmaul husna, di antara 99 nama Allah tersebut, yakni nama yang disebutkan ismul a'zam, nama yang paling agung itu adalah Allah. Begitu disebutkan Allah, maka 99 asmaul husna sudah termaktub di dalamnya. Ini menurut beberapa ulama terkait dengan lafzul jalalah Allah. Jadi ismu zatil a'zam, nama zat yang maha agung. Sehingga ketika disebutkan bismillah, aku memulai dengan lafaz nama zat yang paling agung. Ini adalah menurut penjelasan ulama berkaitan dengan tafsir bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang kedua, alhamdulillah. Alhamdulillah jumlatun khabariyatun qusida biha sana'u 'ala Allah bimatmuniha min annahu ta'ala malikul jam'il hamdi minal khalqi au musta'iqqun li ayyahmaduhu wallahu 'alamun 'alal ma'budi bihaqqin. Jadi kalimat alhamdulillah adalah kalimat berita, khabariyah. Yang dimaksud adalah pujian kepada Allah dengan seluruh keagungannya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh makhluk. Allah lah yang memiliki makhluk, sehingga dia layak untuk dipuji oleh hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang maha agung, yang berhak untuk disembah. Jadi alhamdulillah adalah pujian sekaligus ucapan syukur kepada Allah. Jadi kalau seandainya kita mendapatkan nikmat, maka diucapkan alhamdulillah. Jadi selain pujian, dia adalah lafzus syukur. Jadi lafaz
kesyukuran kepada Allah. Sebagaimana dalam satu hadis mengatakan bahwa kalau seandainya kita mendapatkan nikmat dari Allah, maka ucapkan alhamdulillah 3 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama itu menjelaskan bahwa kita berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah yang kedua merupakan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah yang ketiga untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Maka sunnahnya kalau seandainya kita mendapatkan kenikmatan dari Allah, maka ucapkan 3 kali alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Selanjutnya kalimat Rabbul Alamin. Rabbun disebutkan Rabb ini maliku jami'il khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wad dawabbi, yakni pemilik seluruh makhluk, apakah itu manusia, jin, malaikat atau hewan, wa ghairihim, dan selain mereka. Jadi Rabb maknanya malik. Beberapa ulama menjelaskan bahwa Rabb ini maknanya 3. Satu, makna Rabb itu adalah Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, makna Rabb itu adalah Al-Malik, pemilik. Yang ketiga, makna Rabb itu adalah Al-Mudabbir. Jadi dialah Rabb. Ketika disebutkan Rabb, ada 3 makna yang terdapat di dalamnya. Dialah pencipta, dialah sang pemilik, dan dialah sang penghatur kehidupan ini. Pengatur manusia, pengatur seluruh makhluk, pengatur kehidupan kita. Dialah sang pengaturnya. Begitu disebutkan Rabb, maka ada 3 makna yang terdapat di dalamnya. Disambung dengan Rabbul Alamin. Maka yang dimaksud dengan alam di sini adalah yuqalu alamul insi wa alamul jinni ila ghairi dzalik. Jadi seluruh alam semesta. Apakah itu alam di mana manusia berada? Apakah itu alam di mana jin berada? Apakah itu alam di mana makhluk-makhluk yang lain berada? Maka alamin termasuk alamah, tempat di mana makhluk itu berada. Karena itu maka disebutkan wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni ulul alami. Yakni yang dimaksud ada ya Rabbul Alamin, ada ya dan nunnya pada jamak tersebut adalah tempat di mana beradanya siapapun makhluk di situ, maka Rabb adalah pemiliknya. Tuhan adalah pemiliknya. Allah adalah pemiliknya. Dialah yang memiliki alam itu. Dialah yang kemudian menciptakan, dan dia juga yang berhak untuk mengaturnya. Sehingga disebutkan alam wa huwa minal alamah li'annahu alamatun ala maujidihi. Jadi tanda. Jadi Rabbul Alamin adalah Allah, pemilik alam semesta seluruhnya. Bukan hanya alam, tapi seluruh makhluk yang berada di alam itu. Dialah yang menciptakan, dan dia pula yang berhak untuk mengatur siapapun makhluk yang berada di alam manapun. Sehingga alhamdulillahi rabbil alamin maknanya segala puji bagi Allah, zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Dialah pemilik, dialah pencipta, dialah pengatur seluruh alam semesta, baik alam itu maupun siapapun makhluk yang berada di dalamnya. Insyaallah, alhamdulillah, para pemirsa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sudah menyelesaikan 2 ayat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti kita teruskan pada ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang ketiga, Ar-Rahmanir Rahim. Demikian, la liqa' ma salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.